ditolak dengan NIM 6670250044. Di sini saya sebagai tim pro yang sangat menyetujui mosi kali ini yang mengatakan bahwa pemilu di Indonesia secara langsung itu harus dihapus. Karena kalau semisal kita berbicara jujur ya teman-teman, demokrasi dikatakan berhasil itu ya memang melalui pemilu, tetapi sekarang itu pemilu itu lewat banget, demokrasi itu hilang banget artinya ya, yang dimana secara teori memang pemilu itu adalah cara rakyat memberikan suaranya, tetapi sekarang tuh justru para elit yang mempunyai kekuasaan dalam mengambil penuh si pemilu ini. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Andre Hebut dalam bukunya, bahwa yang mengatakan bahwa demokrasi without social and economy is only merely freedom. Jadi artinya kalau misal suatu rakyat yang tidak memiliki status dan sosial yang setara itu bakal hanya sia-sia saja, tidak bisa meluapkan suaranya gitu, tidak mempunyai kondisi itu, tidak bisa menyalurkan suaranya. Dan jika kita berbicara fakta, pemilu itu teman-teman menghabiskan anggaran. Saya berasal dari data tahun 2024 yang mengatakan bahwa pemilu 2024 itu menghabiskan dana anggaran namanya 71,30 triliun, teman-teman. Fantastis banget kan? Dan kalau misal untuk rakyatnya, untuk calonnya yang ingin mencalonkan, itu satu orangnya yang cakupannya kabupaten kota itu menghabiskan dana sekitar 800 juta triliun. Kalau misal kita mau jadi presiden, wakil presiden itu harus menyiapkan dana anggaran sebesar 30 miliar. Nah itu sangat fantastis. Yang kita balik lagi mengatakan bahwa rakyat kalau semisal tidak mempunyai kekuatan ekonomi dan sosial itu nggak bisa memberikan kemampuannya, ahliannya dalam menjalankan pemimpin tersebut. Jadi saya tekankan lagi, jika semisal pemerintah Indonesia menghapus pemilu, itu artinya bukan demokrasi, bukan pemerintah itu anti demokrasi, bukan, tetapi itu langkah utama pemerintah untuk menghilangkan para budaya politik yang kotor, menghilangkan para elit-elit oligarki yang menggunakan teknik-teknik kotornya dalam pemilu. Jadi sekian, terima kasih. Seperti itu percakapan saya. Jadi saya sangat sangat menyetujui dihilangkannya pemilu itu, karena ya sangat menghilangkan anggaran. Oke, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Andriani dengan NIM 6670250036. Saya di sini sebagai tim kontra 2. Izin menyampaikan bahwasanya saya seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu menjunjung tinggi yang namanya asas demokrasi gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan mosi yang telah ditetapkan, saya tidak setuju kalau misalnya penghapusan atau pemilu itu ditiadakan. Karena kenapa pemilu ditiadakan? Kita jangan hanya sekedar melihat dari bahwasanya pemilu itu memang mengeluarkan anggaran yang cukup besar, tapi kita juga harus lihat bahwasanya terdapat partisipasi masyarakat di dalamnya gitu. Seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2 bahwasanya menyatakan bahwasanya demokrasi itu kedaulatan tertingginya itu ada di tangan rakyat. Dan Miriam Budiarjo sendiri pun mengatakan bahwasanya pemilu itu merupakan wadah sebagai bagaimana warga dapat berpartisipasi dan juga mendapatkan kedaulatan tertingginya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya apabila pemilu itu dihapus, artinya hak dan juga yang hak masyarakat itu juga terhapus. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sebagai rakyat, masyarakat itu mempunyai hak untuk memilih dan juga dipilih. Jadi kalau misalnya pemilu itu juga dihapus, lantas kita sebagai masyarakat itu dapat menyuarakan dan juga dapat memberikan hak kita kemana gitu, untuk bisa mempercayai dan juga calon-calon pemimpin seterusnya, siapa yang akan memimpin bangsa ini gitu, dan siapa yang bisa menilai gitu untuk menjadi pemimpin berikutnya dan selanjutnya. Namun apabila mosi ini menganggap bahwasanya pemilu itu menguras beban anggaran yang cukup besar, menguras beban anggaran negara maupun daerah, kita jangan menyalahkan sistemnya, melainkan kita lihat dari dan kita evaluasi juga dari pelaksanaan pemilu di setiap tahunnya gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan lemahnya pengawasan ataupun
adanya kurangnya partisipasi ataupun pendidikan politik yang tentunya kita sebagai agent of change yang tentunya harus bisa melakukan penerapan pendidikan politik yang cukup kuat supaya pemilu di kedepannya itu bisa jauh lebih maksimal gitu. Jadi kita jangan hanya melihat dari satu sisi saja bahwasanya pemilu itu menguras anggaran, melainkan kita juga harus lihat bahwasanya partisipasi politik di dalamnya, karena pemilu itu merupakan sebuah pendidikan politik untuk masyarakat gitu. Nah, saya juga tidak setuju bahwasanya dengan penghapusan pemilu ini tentunya pemilu itu menjadi sebuah ajang untuk masyarakat, menjadi pendidikan untuk masyarakat untuk bisa menyuarakan secara langsung hak dan suaranya di dalam pemilu itu, seperti yang dijelaskan prinsip oleh Miriam Budiarjo terkait prinsip Luber-Jurdil, yang artinya kita juga harus memilih dalam pelaksanaan pemilu itu secara Luber-Jurdil gitu. Nah, saya tekankan kembali bahwasanya saya tidak setuju dengan penghapusan pemilu ini, bahwasanya pemilu itu bukan beban anggaran, melainkan sebuah modal untuk penegakan kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Kedua, di sini saya menyatakan tidak setuju dengan pendapatnya Pak Jepang itu bilang kalau kita ini nggak boleh menyalahkan anggarannya, tapi kita juga nggak boleh menutup mata, karena berbeda contoh di kampanye tahun 2024 tentang pilpres itu menghabiskan dana sampai triliunan dengan mereka ini punya stadion, terus itu menghabiskan logistik dan juga sampai menggait artis-artis. Nah, ini juga nggak sesuai dengan Tuhannya, dimana Tuhannya itu mengatakan bahwa demokrasi itu seharusnya dijadikan alat untuk politik uang. Oleh karena itu, diperlukannya penghapusan pilpres dan pilkada ini agar dapat menekan efisiensi dari anggaran tersebut. Nanti menunjukkan waktu Anda masih 3 menit 10 detik. Baik, nama saya Raifa, saya dari tim kontrasasi. Saya akan menyampaikan kontra saya. Tadi kalau kata Adia kan apa sih namanya, jadi ngeluarin anggaran kan. Nah, padahal kalau misalkan nggak diadain apa sih namanya pemilu, rakyat tuh jadi penonton doang dong, bukannya kalau malah jadi penonton. Kalau misalkan alasannya itu, kalau Manda tadi bilang dikuasain elit, terus Ayu bilang itu apa sih namanya karena anggaran. Nah, sedangkan kalau menurut penelitian Budiarjo, pemilu itu kan kedaulatan apa sih, salah satu bentuk nyata dari kedaulatan rakyat. Nah, harusnya yang diberi itu sistemnya, bukan malah dihilangin. Soalnya bisa aja dong kayak pilpres sama keungin, jangan malah kayak dihilangin. Terus padahal dari pemilu itu rakyat itu bisa jadi belajar politik, bisa kayak tanggung jawab sama hak mereka, terus kayak bisa nyuarain pendapat mereka. Terus jadi ngebuat mereka itu kayak apa namanya, bisa harusnya sistemnya tuh ini bisa Anda 2 menit lagi. Baik, di sini saya Dinda Oktaviani dengan akhir 040. Di sini saya akan mengkritik mengenai tentang apa yang dikatakan oleh Raifa, yaitu bahwa nggak usah kira rakyat di sini itu tidak bisa yang namanya berpartisipasi kalau misalkan pemilu di sini itu dihilangkan. Tetapi faktanya selama 5 tahun berturut-turut, setiap 5 tahun sekali itu kita melihat bahwasanya negara demokrasi di sini kita perlu dipertanyakan apakah demokrasi di negara ini itu secara sehat atau bahkan di sini tuh harus akan uang gitu. Nah, faktanya juga tadi disampaikan oleh Manda mengenai biaya yang begitu besar, itu 71 triliun menurut kementerian pada tahun 2024, itu juga merupakan sebuah biaya yang besar. Nah, ada pun pertanyaannya di sini, apakah biaya yang sebesar itu sepadan dengan apa dengan biaya yang sebesar itu sepadan dengan hasilnya gitu. Nah, perlu diketahui bahwasanya di sini kita itu di sini tuh dapat waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Saya Kristiani Dewi dari tim kontra dengan yang menanggapi video 2053. Saya menanggapi dari pernyataannya ini mengatakan bahwa mengatur ulang suatu sistem partisipasi masyarakat yang dimana kita tuh kapan lagi sih kita bisa memilih pemimpin kita itu secara langsung. Dan yang kedua yaitu dengan adanya dihilangkannya pemilu itu akan diwakilkan oleh DPRD, yang dimana itu bisa menimbulkan dinasti, yang dimana di Indonesia ini dari data Kompas yang sudah ada, dinasti di Indonesia ini mencapai 39,9% dinasti yang dilakukan dan dapat menimbulkan Waktu Anda habis. Waktu kalian 4 menit dimulai dari sekarang.
Oke, di sini Rianti dengan NIM 670250054. Saya dari tim kontra 2. Di sini saya sangat setuju dengan argumen teman saya, dan di sini saya tidak setuju dengan argumen dari Pustiani Dewi. Yang dimana menurut Haywood, demokrasi mas efisiensi governance, yang dimana artinya demokrasi harusnya negara bekerja lebih baik, bukan malah membutuhkan justru membebani anggaran negara. Yang mari kita sini kita lihat dari realitasnya. Menurut Kementerian Keuangan pada tahun 2024 biaya pemilihan umum pada itu mencapai 71,3 triliun, dan itu belum termasuk dengan biaya kampanye yang dimana menurut KPK bisa tembus sampai 1 triliun. Jadi totalnya itu hampir 170 triliun hanya untuk satu kali pesta demokrasi, yang dimana ini justru sangat tidak sehat untuk keuangan negara, yang dimana apalagi 3 menit lagi. Saya akhirnya mengajukan dengan NIM 670250046. Di sini saya tidak setuju dengan Rianti, di mana Miriam Budiarjo itu menyebut kalau demokrasi itu bukan soal tentang siapa yang memimpin, tapi bagaimana rakyat berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Nah, kalaupun ada biaya yang besar, itu tuh kan nggak mengubah sistemnya gitu. Kalau pilkada dan pilpres ini ditiadakan, maka rakyat bakalan mikir kalau mereka tuh nggak didengar gitu, dan mereka juga bakal nggak bakal percaya sama politik itu. Dan Miriam juga bilang kalau demokrasi itu bukan dari pemerintahan kayak gitu. Kalaupun ada anggaran yang segitu, ya itu kan nggak merubah sistemnya. Ada 1 menit lagi. Ini boleh sama saya Rama Maulana Hidayat dari tim Pro. Yang dikatakan Azia tadi sangat keliru. Di sini tuh kami bukan membicarakan soal anggaran saja, di mana anggaran mengeluarkan beberapa triliun, berpuluh-puluh triliun, tapi kita tuh tidak melihat bahwasannya pemilihan umum mengeluarkan dana sebanyak mungkin, namun KPK mengungkapkan 80% adanya terindikasi korupsi. Lalu apa? Kita buang-buang uang setiap 5 tahun sekali, 80 triliun, 25 triliun di pilkada. Itu sebenarnya setiap anggaran tersebut bisa kita alokasikan terhadap sekolah, terhadap kesehatan, dan masih banyak lagi. Dan yang tadi dikatakan oleh Pustiani bahwa ini tuh yang dikatakan oleh Rianti terlalu mengulas terhadap demokrasi. Sebenarnya kita tuh kembali lagi pada emosi, fenomena yang kita Perkenalkan, saya Ajeng Pramudia dengan NIM 670250045. Di sini saya ingin menyampai dari statement Rama, karena Rama itu menyebutkan tadi tentang korupsi. Nah, kalau tentang korupsi sendiri kan itu kan yang disalahkan tentunya pemerintahnya ya. Kalau kita sebagai warga negara, kalau hak kita dicabut, ya apa untungnya buat kita kalau kalian tidak menyetujui kalau kalian menyetujui kalau pemilihan umum ini dihapus, itu kan sama saja kita sama-sama mencabut suara hak kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, bisa kita lihat, jika kita berdemonstrasi itu kan kita menyerukan aspirasi, itu aja tidak didengar. Kenapa kita malah ingin mencabut hak satu-satunya hak dengan itu kan sistemnya, bukan malah mencabut hak kita sebagai warga negara untuk memilih seorang pemimpin yang benar-benar harusnya bisa memimpin rakyat Indonesia. Nah, kalau misalnya jika pemilu atau pilkada dihapus, waktu Anda habis. Oke, terima kasih.